Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini masih dalam acara Ulumul Quran bersama Ustaz Husin Alatas dan Ustaz Totong Surasman. Kali ini kita mengambil tema keharusan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam memulai segala pekerjaan yang baik-baik. Acara ini disiarkan juga ke Radio Sela FM di Batam, Radio Latansa di Sukabumi, Radio Luciana Number One di Semarang, kemudian Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, dan Radio Rasa di Palembang. Assalamualaikum Ustaz Husin, Ustaz Totong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Baik, sebagai pengantar Ustaz Totong akan menyampaikan keharusan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam memulai pekerjaan. Tafadhol kepada Ustaz Totong Surasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ustaz al-kiram Al-Habib Husin Alatas, Bapak Haji Muhammad Krisna Meja, kru Rasil, para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah, kemudian suasana yang tenang ya. Kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran berbasis tafsir tematik, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas permasalahan yang tentunya sangat penting, yang sudah banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu keharusan menyebut nama Allah ya dalam segala aktivitas kita, pekerjaan kita, termasuk dalam rangka ya, memakan makanan yang kita makan, yang selama ini banyak dianggap sepele. Ada yang mengatakan katanya kalau kita tidak tahu bahwa ini disembelihnya dengan menyebut nama Allah ataupun tidak, dikembalikan, yang penting asalnya halal katanya. Ini kan perlu pelurusan ya Bib ya, karena berkaitan erat. Bahkan saya baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 172, di situ itu mungkin nanti bisa dibahas lebih rinci, karena di situ dikaitkan bahwa kulu min thayyibati ma razaqnakum dikaitkan dengan washkurulillah gitu. Jadi ketika kita itu memakan dari makanan yang halalan thayyibah, itu akan mengantarkan kita bersyukur kepada Allah, dan itu dianggap kita benar-benar sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Berarti ketika kita tidak mampu memakan dengan cara yang halal thayyibah, mungkin bersyukur juga susah ya Bibi ini. Ini masalahnya. Kemudian mungkin dikaitkan juga dengan
yang kita pahami secara luas bahwa diperintahkan ketika kita melangkahkan kaki kita ya untuk mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah, juga tentunya akan mempunyai pengaruh besar terhadap kita ketika kita sampai ke tempat pekerjaan kita, ya aktivitas kita selalu membawa nama Allah, selalu menyebut nama Allah, berarti kita akan ada kehati-hatian ya. Dalam arti yang luas, kita mungkin berupaya ya bekerja ya mencari halalan thayyibah, kemudian juga bekerja berupaya tidak menyakiti orang lain, tidak menzalimi orang lain. Nah, ini ketika disebutkan dengan nama Allah, terutama masalahnya berkaitan dengan makanan ini ya, karena mempunyai pengaruh terhadap kejiwaan kita ya gitu ya. Ketika seseorang itu misal makannya yang haram melulu ya tanpa disadari, ini mungkin perlu ditekankan, perlu diperjelas agar masyarakat kita berhati-hati, karena tadi makanan berkaitan dengan ibadah kita, dengan ubudiyah kita ya. Termasuk tadi ketika kita misalkan kok ibadah kita agak malas, cara bersyukur kita juga tidak jelas, ya itu berarti hati-hati berkaitan dengan makanan-makanan yang kita konsumsi. Mungkin ini sebagai pengantar agar kita semua kembali untuk hati-hati agar makanan yang kita makan, yang kita konsumsi dengan cara yang halalan thayyibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Otong Surasman yang dimuliakan Allah, begitu pula Ustadz Muhammad Kresna, Neza, semua kru yang menemani kita, begitu pula ikhwan dan akhwat yang berkontribusi dalam perjuangan di area dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam rahmat-Nya, menerima amal-amal ibadah kita, mengikhlaskan niat kita, mengampuni dosa-dosa kita semua, begitu pula untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudari kita, kaum mukminin dan mukminat, dan mereka-mereka yang belum beriman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati mereka untuk menerima kebenaran, menjadikan kita orang-orang yang mengajak kepada Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, sesuai dengan tuntunan Allah dan ketauladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menyapa ikhwan akhwat, mendengar pemirsa dan semua rekan, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian kita yang lalu dalam suratul Hadid, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillah
ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Seluruh eksistensi, keberadaan yang terdapat di langit dan di bumi, dan apa yang terdapat di antara keduanya, seluruhnya bertasbih, mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pengakuan dari seluruh eksistensi di alam raya ini akan keesaan Allah, akan keagungannya. Dialah satu-satunya Tuhan yang menjadi awal keberadaan dari seluruh eksistensi ini, dan kepadanya bergantung dan kelak kepadanya kembali. Maka ayat berikutnya, lahu mulkus samawati wal ard, kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Yuhyi, dia yang menganugerahkan kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta yang menguasai kehidupan. Kehidupannya tidak diawali dengan apa? Dengan ketiadaan. Begitu pula tidak akan berakhir dengan kematian dan ketiadaan. Berbeda dengan kita. Kita adalah makhluk yang dihidupkan. Karena kehidupan kita bukan dari hasil usaha kita dan tidak menyertai kita secara apa? Secara azal, ya, tapi merupakan kehidupan yang baru, yang sifatnya faibi, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penuh ketergantungan padanya. Dia yang menganugerahkan kehidupan, dia pula yang menentukan kematian dari makhluk-makhluknya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu kembali Allah menegaskan, huwal awwal wal akhir. Dialah awal dari segala sesuatu. Daripadanya segala sesuatu berawal. Sedangkan dia tidak apa? Tidak sama sekali ya, berawal dari sesuatu. Wal akhir, dan dialah akhir dari segala sesuatu. Di mana segala sesuatu berakhir kepadanya sedangkan dia tiada akhir. Wal zahir, dan keberadaannya keberadaan yang paling jelas, yang paling nampak. Kenapa? Karena tanpa keberadaan ini tidak akan ada alam raya dengan seluruh isinya. Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala keberadaan yang wajib. Kalau keberadaan kita, keberadaan yang mungkin adanya kita sama tidak ada, ya, tidak akan berpengaruh. Malah keberadaan manusia di muka bumi banyak menciptakan kerusakan dan pertumpahan darah. Tapi keberadaan Allah, keberadaan yang bersifat wajib, di mana kalau tidak ada Allah, tidak akan ada seluruh alam raya dan isinya. Kalau Allah meninggalkan kita atau meninggalkan alam raya, maka alam raya ini akan mengalami kepunahan dan kehancuran. Keberadaannya keberadaan yang paling jelas. Tapi dalam waktu yang sama, wal batin, indera kita tak mampu untuk menjangkaunya. Bukan karena ketidakjelasan Allah, tapi karena keterbatasan indera kita. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah. Baik yang terjangkau oleh indera ataupun yang menjadi bisikan hati setiap manusia. Nah, dari ayat-ayat ini Ustaz Oto, begitu pula Akh Muhammad Krisna, kita memahami bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala narasumber dari seluruh keberadaan, seluruh keindahan, seluruh keagungan dan kemuliaan. Demikian pula narasumber dari seluruh nikmat yang dirasakan oleh setiap makhluk. Dan kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditempatkan di atas muka bumi, yang menyadari hal ini, seharusnya kita memahami adab yang kita harus tunjukkan di hadapan Allah. Karena semua adalah milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah seluruh kerajaan langit dan bumi. Nah, kita sebagai hamba-hamba
yang berdiam di muka bumi sebagai khalifah dan tamunya, bagaimana seharusnya sikap kita di hadapan Allah? Dalam memulai aktivitas pekerjaan kita, di mana semua nikmat ini Allah yang berikan. Pada saat kita memandang, pada saat kita mendengar, pada saat kita berbicara, begitu pula pada saat kita mencicipi nikmat-nikmat yang Allah berikan. Atau pada saat kita menyembelih seekor hewan yang Allah ciptakan, yang Allah anugerahkan kehidupan, pada saat kita akan menyembelihnya, di mana kita mengakhiri kehidupannya, seharusnya kita memohon izin dari pemiliknya. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah juga dan beradab di hadapan kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu, memulai aktivitas kita dengan menyebutkan nama Allah. Begitu pula pada saat kita menyembelih seekor hewan, mengakhiri kehidupannya, kita harus wajib untuk menyebutkan nama Allah. Dan ini berkaitan dengan keimanan kita. Bukan sembarangan, tapi berkaitan dengan apa? Dengan keimanan kita. Dalam suratul An'am, ayat 118 Allah berfirman, Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makanlah dari apa yang telah disebutkan nama Allah padanya kalau kalian mengklaim kalian beriman kepada ayat-ayat Allah. Berarti mafhum mukhalafahnya, mafhum mukhalafahnya artinya apa? Pemahaman terbalik dari ayat ini, kalau kalian tidak menyebutkan nama Allah atau kalian tidak memakan dari apa yang telah disebutkan nama Allah, berarti kalian ingkar kepada ayat-ayat Allah. Betul nggak? Iya, iya. Ini merupakan perintah dari Allah. Kita tahu bahwasanya setiap perintah yang datang dari Allah tidak diiringi dengan qarinah, dalil yang apa? Yang memalingkan perintah tersebut dari keharusan, maka dia bersifat harus. Sebagaimana dalam kaidah disebutkan, kullu amrin lam yasrifhu sarifun fahuwa lil wujub. Tiap perintah yang tidak dialihkan dari keharusan, maka dia bersifat harus dan wajib. Apalagi dikaitkan dengan keimanan kita. Nah, pertanyaannya bagaimana di saat kita mengkonsumsi makanan-makanan tanpa menyebutkan nama Allah, atau pada saat penyembelihannya kita tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira menimbulkan dampak negatif tidak pada diri kita? Pasti. Pertama, jelas-jelasan sikap kita ini tidak menghargai Allah sebagai pemilik. Padahal kalau kita mengambil milik seseorang tanpa izinnya, pasti apa? Dia tidak akan terima. Milik Allah tidak kita hargai. Tapi kalau milik kita diambil tanpa apa? Tanpa izin, kita akan marah. Kan mengherankan kan? Jadi kita menimbangkan timbangan ganda. Untuk diri kita, kita minta hak kita dipenuhi, dihargai, dihormati. Tapi hak Allah yang menciptakan kita, yang menganugerahkan berbagai macam nikmat karunia atas diri kita, tidak kita hargai. Dengan sendirinya makanan-makanan yang kita makan tanpa menyebutkan nama Allah pada saat penyembelihannya atau pada saat memakannya, makanan tersebut bukan makanan yang thayyib. Walaupun makanan tersebut tidak termasuk dari apa-apa yang diharamkan Allah. Contohnya ayam, sapi, kambing, ikan. Ini kan makanan yang halal pada zatnya. Tapi kalau kita mengkonsumsinya atau waktu melakukan penyembelihannya tanpa menyebutkan nama Allah, maka makanan ini statusnya bukan makanan yang thayyib. Kita kembali ke dalam suratul Baqarah, kepada pelajaran yang pernah kita sampaikan, yang menjelaskan bagaimana hubungan antara makanan, jiwa dan perilaku manusia. Antara makanan, kemudian jiwa dan perilaku yang mengkonsumsinya. Dalam suratul Baqarah ayat 168.
ayat 168. Kita renungkan bersama-sama di sini. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini seruan disampaikan bukan hanya kepada apa? Kepada orang yang beriman, tapi disampaikan kepada seluruh manusia. Karena sebetulnya pada dasarnya seluruh manusia itu, dari mulai kakek dan nenek seluruh umat manusia, sebetulnya dalam hati mereka, dalam jiwa mereka telah tertanam kebenaran. Cuma sebahagian manusia ada yang bersikap keras kepala, ingkar, tidak sama sekali berusaha untuk mencari jalan menuju Allah dengan akal yang Allah berikan, dengan ilmu yang Allah ajarkan, tapi mereka lebih suka mengikuti warisan, tradisi, leluhur, dan kebiasaan yang tidak memiliki dasar kebenaran. Artinya mereka hidup dalam waham, bukan dalam keyakinan. Wahai umat manusia, makanlah ya, dari apa yang terdapat di bumi, kalian pilih yang halal dan thayyib. Yang halal di sini yang tidak termasuk dari apa yang diharamkan Allah, seperti bangkai, darah yang mengalir, kemudian babi, ya. Dan yang keempat, yang apa? Tidak disebutkan nama. Yang tidak disebutkan nama Allah padanya, atau yang disebutkan nama selain Allah padanya. Berulang-ulang dari mulai di Mekah sampai ayat terakhir yang turun di Madinah, yang ditutup dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, menegaskan keharusan kita untuk menyebutkan nama Allah pada sembelihan yang kita apa? Kita sembelih. Di mana Allah berfirman pada suratul Maidah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kita lihat wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kalau sesuatu ya, sembelihan disebutkan nama Allah, nama selain Allah Subhanahu wa taala padanya, jelas. Nah, yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala kemana perginya? Kepada Allah atau kepada selain Allah? Di saat kita tidak menyebutkan nama Allah, maka perginya bukan kepada Allah karena kita melupakan Allah, perginya kepada selain Allah. Ini ayat terakhir dalam suratul Maidah yang diturunkan berbicara tentang apa-apa yang diharamkan Allah, ditutup dengan hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi makanlah dari apa-apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang Allah sediakan di muka bumi. Kemudian ditambahkan dengan kata thayyibah. Halalan thayyibah. Nah, thayyibah ini dengan sendirinya merupakan tambahan dari sifat halal ya, yang tidak termasuk dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita makan ini harus dalam keadaan thayyib. Walaupun dia halal, tapi kalau penyembelihannya tanpa menyebut nama Allah, maka statusnya tidak thayyib. Waktu kita mengkonsumsinya masuk ke dalam tubuh kita kan bekerja dengan nama Allah. Tubuh kita bekerja dengan nama Allah. Waktu menerima masukan-masukan yang tidak disebutkan nama Allah, bagaimana efeknya? Dengan sendiri tidak akan mendapatkan sambutan. Dari apa? Dari makhluk-makhluk Allah yang bekerja dengan nama Allah Subhanahu wa taala di luar kendali kita. Akibatnya wal'iyadzubillah. Walaupun makanan-makanan yang kita makan termasuk dalam jenis yang dihalalkan Allah, tapi tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, membuat makanan tersebut bukan makanan yang thayyib bagi kita. Ini menimbulkan dampak yang kita akan lihat sebagaimana keterangan Quran. Kemudian di antara ciri makanan yang thayyib adalah makanan yang kita dapatkan dari usaha yang halal dan thayyib. Jadi makanan tersebut di samping halal fi dzatihi pada zatnya, bukan termasuk yang diharamkan, juga usaha untuk mendapatkan makanan tersebut usaha yang halal, ya, yang thayyib, ya, bukan dari usaha yang diharamkan Allah. Kemudian juga pada saat penyembelihannya
disembelih dengan menyebutkan nama Allah, begitu pula pada saat kita makan dengan menyebutkan nama Allah. Beda dengan orang yang melahap tanpa mengingat Allah Tuhannya. Tapi Ustaz, kalau orang mau ngerokok nggak ada yang baca bismillah, Ustaz. Dengan sendirinya rokok ini merupakan hal yang tidak baik, merupakan hal yang merugikan manusia, baik dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, betul enggak? Dan juga menimbulkan kezaliman, karena pada saat seorang merokok dia akan menimbulkan gangguan bagi orang di sekelilingnya, dan kezaliman ini wal'iyadzubillah akan menjadi beban yang berat buat dia. Oleh karena itu kita saksikan di negara-negara maju, mereka melarang untuk melakukan iklan rokok. Yang ada malah peringatan rokok yang besar. Kalau di negeri kita, iklannya besar, peringatannya kecil. Karena kita tidak menghargai kesehatan rakyat kita, bangsa kita. Tapi di negara maju, mereka orang-orang yang merokok disisihkan. Kita lihat sebagai contoh, Singapura negara kecil. Kita tidak akan menjumpai orang merokok di tempat umum. Baik itu di airport, di kantor-kantor, bahkan di hotel-hotel. Tahu-tahu kita menjumpai mereka merokok di balik apa? Di balik bangunan yang tidak terdapat orang, di mana apa? Hembusan AC, ya. AC, ya. Menghembus bukan AC bahagian depan yang dingin, tapi apa? Angin panas yang keluar dari apa? Dari AC. Saya jumpai mereka sedang merokok, 3-4 orang di sana. Di airport juga mereka ditempatkan di tempat khusus, tertutup rapat, ada exhaust di atas. Jadi kita lihat, di negeri kita orang merokok pelambang kelaki-lakian, bagi seorang wanita juga lambang feminim. Saya bingung tuh, lambang apa? Maskulin, lambang juga feminim. Ya. Kemudian diiklankan dengan wanita-wanita cantik, pria-pria tampan. Tapi di negara-negara yang maju, yang berakal, yang berpendidikan, yang cinta pada rakyatnya, mereka justru apa? Diasingkan. Jadi kalau seorang mengerjakan atau mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik dengan menyebutkan nama Allah, tidak mungkin terjadi persesuaian. Nah kita lanjutkan. Dalam ayat 168 Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari bumi ini apa saja yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan karena dia musuh yang nyata bagi kalian. Kenapa kok perintah untuk memakan yang halal dan thayyib dikaitkan dengan larangan untuk mengikuti langkah syaitan? Kenapa, Ustaz? Karena justru dosa pertama yang dilakukan manusia, yang menjerumuskan manusia dalam kesedihan, kedukaan, yang membuat manusia terjerumus dalam penderitaan, memakan makanan yang dilarang Allah. Itu kakek dan nenek kita. Begitu dia mencicipi buah yang dilarang, bukan mendapatkan janji yang dijanjikan oleh syaitan hidup kekal dan mulia, terjatuh menuju permukaan bumi. Dengan penyesalan, kesedihan. Di sini menggambarkan, mengingatkan pada kita, kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang patut kita banggakan. Bukan kehidupan yang seharusnya menarik sebagian besar perhatian kita. Karena kehidupan yang sebenarnya bukan di sini. Di sini tempat Allah menguji kita. Hukuman bagi kakek dan nenek kita, juga ujian bagi kita bila kita ingin kembali ke tempat yang mulia, yang indah, yang kekal dan abadi. Nah, mengingat makanan ini yang menjadi penyebab orang tergelincir, setan benar-benar fokus dalam masalah ini. Kalau orang menjaga makanannya dengan baik, sulit bagi setan untuk menjerumuskan dia. Karena orang kalau menjaga makanannya dengan baik, dia mengkonsumsi makanan yang halal, menyebutkan nama Allah, sulit bagi setan untuk membuat hatinya apa? Mengikuti komando dan perintahnya. Tapi begitu barang-barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka setan mempunyai apa? Mempunyai bara bantuan melalui makanan yang haram. Dia mampu untuk menggelincirkan manusia, membuat dirinya mengikuti perintah-perintah dan komando setan. Jadi wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Melalui makanan yang haram ini,
dengan tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala pada makanan-makanan yang kita makan dan kita sembelih atau mengkonsumsi barang-barang yang tidak halal akan membantu syaitan dalam menggelincirkan kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan musuh yang nyata bagi kalian. Jangan kalian percaya janji-janji syaitan. Lalu Allah tegaskan tujuan syaitan dari makanan yang haram tersebut, yang tidak thayyib, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan ketika mendorong kalian untuk memakan apa yang tidak dihalalkan dan tidak thayyib, tujuannya untuk menjerumuskan kalian ke dalam perbuatan buruk, perbuatan keji, dan mendorong kalian untuk berdusta atas nama Allah. Untuk berdusta atas nama Allah. Oleh karena itu, kalau kita menjumpai kiai-kiai, ustadz atau habib menempatkan ayat Allah bukan pada tempatnya, walaupun dia orang yang berilmu, ketahuilah orang ini kemasukan barang haram. Yakin betul-betul kemasukan barang haram, hingga langsung apa? Langsung hatinya yang tadinya betul-betul diterangi cahaya wahyu dan ilmu, waliyadzubillah, berselimutkan kegelapan hingga dia tidak malu dengan ucapan perbuatan yang dilakukan. Kita jumpai dalam setiap pertarungan politik terdapat ulama-ulama yang tidak peduli dengan hak dan batil. Tidak memiliki rasa malu di saat mengucapkan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya perilakunya baik dan lurus. Kenapa semua ini terjadi? Karena kemasukan barang-barang yang tidak baik. Maka tak heran Nabi mengatakan apa? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Tiap daging yang tumbuh dari barang yang haram ini, maka dia akan membuat apa? Membuat api neraka sebagai sahabat yang paling layak untuk menjadi tempat kediamannya. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman apa? Qul la yastawil khabithu wat tayyib. Walau a'jabaka kathratul khabith, katakan tidak sama antara yang khabith, busuk, wat tayyib, dengan yang tayyib. Sesuatu yang baik kita dapatkan dari usaha yang halal dengan menyebutkan nama Allah pada saat memakannya. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun kamu tergiur menyaksikan yang khabith, jumlahnya begitu banyak, bisa membuat kamu cepat kaya, punya rumah yang banyak, punya kendaraan yang mewah, bisa menikahi gadis-gadis yang muda. Kamu jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak dari yang busuk ini. Fattaqullah ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang yang berakal, agar kalian yang beruntung. Agar kalian beruntung, selamat dan sukses. Jadi Allah sebutkan bahwa syaitan melalui makanan yang haram ini ingin menjerumuskan kalian ke dalam perbuatan buruk, keji, dan berdusta atas nama Allah. Begitu orang ini diajak kembali pada kitab Allah, dia tidak akan ikut. Karena hati sudah gelap. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Jadi kita lihat bagaimana efek yang ditimbulkan dari makanan yang haram dan tidak thayyib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul. Dalam surat Al-Mu'min Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makanlah segala yang thayyib. Karena kalau yang halal tidak ragu. Mereka tidak akan memilih apa-apa yang tidak. Tapi kulu minat thayyibat, makanlah yang thayyib, wa'malu salihah, kerjakan amal soleh. Berkaitan antara amal soleh dan makanan yang thayyib. Betul tidak? Ustadz kalau suruh makan babi gak bakal mau makan babi. Betul tidak? Minum khamar, kalau dia berilmu tidak akan minum khamar. Tapi kalau diberikan hadiah uang haram dari hasil penjualan khamar, dari hasil penjualan babi, dari hasil SDSB, dia bilang, yang penting kita nggak tahu. Padahal dia tahu ini uang sumber dari mana. Yang penting kita nggak melihat sendiri. Begitu kemasukan uang-uang seperti ini, walaupun dia nggak makan babi, nggak makan barang-barang yang diharamkan, tapi begitu uang dari
Dari apa? Dari barang-barang haram tersebut, atau dari penjualan barang yang haram, masuk ke dalam tubuhnya, merusak jiwanya. Jadi jangan heran kalau lihat ulama besar, melihat kiai atau melihat habib ya, yang berilmu, ternyata keluar dari mulutnya waliyadzubillah yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan kebenaran. Orang awam saja tahu bahwa ini tidak benar. Tapi sudah rasa malunya hilang sama sekali. Jadi jelas sekali kita lihat dosa pertama yang dilakukan manusia adalah mengkonsumsi apa yang diharamkan Allah. Yang membuat aurat yang tadinya tertutup, tersingkap. Karena Allah sebutkan bahwa syaitan ya, ketika menganjurkan kakek dan nenek kita untuk memakan buah tersebut, tujuannya liyubdiyalahuma ma wuriyanhuma min sawatihima, untuk menyingkap dari mereka, di hadapan mereka, apa yang tertutup dari aurat mereka. Jadi memulai aktivitas kita, ya otomatis yang benar, yang baik dengan nama Allah, itu mengisyaratkan akan keimanan kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah, dan juga pengakuan dari kita bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menikmatinya, seharusnya kita menikmatinya dengan menyebut nama Allah. Oleh karena itu Nabi tak jemu-jemunya. Di saat dia makan bersama para sahabatnya, dia mengatakan, Samillah. Ada orang yang mengulurkan tangannya sebelum menyebutkan nama Allah, Rasul bilang, Samillah, sebutkan nama Allah. Tapi ternyata di tengah-tengah kita masalah ini masalah sepele. Sebagai contoh, kita sering kali mampir di restoran. Restoran-restoran ini ya, menyajikan makanan-makanan yang pada zatnya halal seperti ayam, kambing, sapi. Tapi pernah tidak kita bertanya, kira-kira cara penyembelihannya bagaimana? Karena kita jumpai banyak restoran-restoran, bahkan termasuk restoran Padang, yang dimiliki oleh orang Islam, tapi franchise-nya, ya, apa? Franchise-nya dibeli oleh orang-orang non-Muslim. Nah kita bertanya, hewan-hewan ya, yang halal, yang disajikan dalam bentuk makanan yang jadi tersebut, apakah pada saat penyembelihannya disaksikan menyebutkan nama Allah? Atau kita mengatakan, ini kan makanan yang halal, kita tidak perlu mencari-cari alasan. Itu kalau datangnya dari orang yang kita tahu beriman, ya, kita tidak meragukan. Tapi ini dari orang-orang yang tidak jelas, yang pikiran mereka hanya mencari keuntungan materi. Lalu kita percayakan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang akan berpengaruh pada jiwa kita dari makanan yang tidak jelas asal-usulnya. Kita makan Kentucky. Yang disajikan ayam. Betul nggak? Ya. McDonald juga menyajikan ayam dan menyajikan juga beef burger dan lain sebagainya. Kita tidak menuduh. Cuma apakah ada kontrol pengawasan? Dari majelis ulama bukan hanya memberikan sertifikat halal, tapi mengontrol dapur mereka. Seperti yang terjadi di Singapura. Mereka mengontrol dapurnya, begitu pula pada saat penyembelihan. Apakah disembelih dengan menyebutkan nama Allah apa tidak? Karena walaupun makanan yang disajikan bukan termasuk dalam kategori yang haram, tapi kalau tidak menyebutkan nama Allah berarti makanan yang tidak thayyib, haram bagi kita untuk kita makan. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak membiasakan diri kita untuk makan di luar. Di samping lebih mahal, kecuali dari orang-orang yang kita tahu keimanannya. Karena ini berkaitan dengan iman, kita berkaitan dengan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau orang beli emas, hati-hati. Beli berlian, hati-hati. Beli sesuatu dia periksa dengan benar. Tapi kenapa? Membeli sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, yang berpengaruh terhadap jiwa dan perilakunya, dia tidak berhati-hati. Ini menunjukkan di mata dia iman dan agamanya itu merupakan hal yang kecil dan sepele. Yang penting dia menikmati. Betul nggak? Dan subhanallah, makanan-makanan ini menimbulkan kecanduan. Karena sering makan di luar, dia tidak sama sekali menikmati makanan-makanan ibu di rumah. Jadi nggak heran kalau laki-laki yang terbiasa makan di rumah, nggak tertarik sama istrinya. Begitu juga istri yang terbiasa makan-makan di luar yang tidak jelas, akhirnya juga hambar terhadap suaminya. Akhirnya mereka dipalingkan dari Allah, dijerumuskan kepada perbuatan buruk dan keji.
Nah, ini merupakan konsekuensi yang harus kita tanggung akibat kita tidak berhati-hati dari makanan yang kita makan. Mungkin orang mengatakan Ustadz Husain terlalu ekstrim dalam masalah ini. Kita akan ikuti bersama-sama ayat 118 ya, dari surah Al-An'am. 118 dari surah Al-An'am, kita akan baca ayat demi ayat. Bagaimana Allah menegaskan hal ini atau pentingnya hal ini, baik dalam bentuk perintah, dalam bentuk pertanyaan yang penuh keingkaran, juga dalam bentuk larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 118 surah Al-An'am, agar orang tidak mengatakan Ustadz Husain ini mengada-adakan sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 118 surah Al-An'am. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Makanlah dari apa yang telah disebutkan nama Allah padanya. In kuntum bi ayatihi mu'minin, bila kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman pada ayat-ayat. Kalau kalian mengaku beriman, maka makanlah sesuatu yang telah disebutkan nama Allah padanya. Adapun apa-apa yang meragukan, kalian jauhi. Lalu orang bertanya, bagaimana Ustaz kalau kita keluar negeri? Keluar negeri. Sulit bagi kita untuk menemukan makanan-makanan ya, yang halal. Kamu bisa makan telur, bisa makan ikan, bisa makan sayur mayur. Betul enggak? Selama beberapa hari kamu apa? Usahakan memilih makanan yang baik. Malah kalau kamu berhati-hati, dari tanah air kamu bisa makan kering, kamu bawa abon-abon yang halal. Betul enggak? Atau katakan membawa dendeng atau rendang yang apa? Yang telah apa? Dibekukan. Bisa apa? Bisa menjadi apa? Makanan kamu di perjalanan. Karena orang yang beriman akan berhati-hati terhadap iman dan agamanya. Tapi karena selama ini kita menyepelekan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tidak heran Indonesia walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi keimanannya betul-betul apa? Labil. Mudah sekali terombang-ambing. Waktu menjadi oposisi, keras, begitu naik, duduk di pemerintahan, lupa diri. Di Malaysia, kalau ada seorang pedagang, katakan tas. Dia non-muslim. Ada orang Islam ya, mau membeli tas. Lalu dia menunjuk kepada barang-barang tas yang berasal dari apa yang diharamkan Allah seperti babi. Si penjual nggak bakal berani menunjukkan. Dia mengatakan, kamu seorang muslim, ini dilarang. Kalau saya tunjukkan pada kamu, saya bakal dihukum. Ini terjadi pada orang-orang yang berangkat ke sana. Ketika dia melihat berbagai macam tas, dia menunjuk kepada tas, dia bilang ini nggak boleh buat kamu. Begitu juga kalau ada makanan-makanan yang mengandung unsur yang haram seperti coklat, mengandung gluten yang berasal dari babi, dia tidak akan sama sekali izinkan orang Islam untuk mengkonsumsi atau membelinya. Di Singapura, kita keliling di airport, bertanya halal, dia menyajikan telur mata sapi dengan roti. Kita tanya halal, dia bilang no. Karena minyaknya digunakan minyak babi. Datang ke restoran yang lain, no. Nggak boleh sama sekali. Tahu-tahu, kita bertanya, kalau gitu yang halal mah? Dia bilang kalau kamu makan yang halal, pergi ke Burger King. Sudah mendapatkan sertifikat halal dan dibawa kontrol majelis agama mereka. Jadi bukan hanya mengeluarkan sertifikat halal supaya dapat apa? Dapat keuntungan secara materi, ya, untuk para pejabat yang bekerja, ya, atau untuk lembaganya, tapi mereka mengirim orang, mengontrol dapurnya, juga mengontrol pada saat penyembelihannya. Ini yang tidak kita lakukan di negeri kita. Di mana departemen-departemen berlomba-lomba untuk memberikan sertifikat halal, bukan karena mereka mengecek langsung dan mengontrol, tapi karena apa? Karena bayaran. Dan kalau kita lihat dalam pergaulan kita, Ustaz Otto, betapa lemahnya kita di hadapan uang. Orang non-muslim membawa uang untuk memberikan bantuan ke pesantren, dicium tangannya. Disambut dan dicium tangannya. Coba bayangkan.
Bahkan kiai lagi yang membawa. Kalau dia mengatakan bahwa ini Islam Nusantara. Islam datang dari Allah. Agama ini bukan dari Indonesia, bukan dari Arab, bukan dari manapun juga, tapi dari Allah. Dari Allah. Nabi kita hanya seorang Rasul yang menyampaikan apa-apa yang datang dari Allah. Tapi mereka ingin mengubah agama disesuaikan dengan kebudayaan, dengan tradisi dan lain sebagainya. Ini wal'iyadzubillah merupakan satu kondisi keadaan yang betul-betul amat menyedihkan dan juga menyesatkan. Seharusnya kita semua menjadi umat yang berserah diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami bahwa agama ini bukan produk bangsa Arab. Tapi agama ini merupakan tuntunan yang datang dari pencipta kita semua. Kita wajib terikat dengannya. Jadi jangan dibatasi Islam Nusantara, Islam Saudi Arabia, Islam Emirat Arab, Islam Mesir. Siapa yang mengotak-ngotak ini bukan termasuk dari orang yang beriman. Nah, tadi kasus tadi non-muslim ya, yang bawa uang banyak ke pesantren, ngasih uang tanpa dicek juga uangnya halal haram, itu berarti nanti kan punya pengaruh besar terhadap kiainya, terhadap santrinya gitu, Bib. Otomatis bisa masuk ke dalam pesantren, masuk ke perut muridnya ataupun kiainya. Kita bisa bayangkan apa jadinya. Ada sebuah sekolah, ini true story, yang tadi cukup baik dan bagus. Datang satu pengurus ya dari sekolah tersebut yang kebetulan mendapatkan jabatan, mengundang seorang tokoh politik terkenal. Datang ke pesantren memberikan bantuan. Jumlahnya katakan mungkin ratusan juta. Disambut, diterima, tidak lama kemudian pesantren tersebut mengalami apa? Konflik internal antara guru-guru, kemudian akhirnya berubah menjadi sepi, akhirnya tidak berlanjut lagi. Karena itu berarti barang haram masuk. Barang yang haram masuk. Nah ini yang menimbulkan fitnah yang amat besar di negeri kita. Waktu kiai ulama kita tahun 70-an berhati-hati dalam menerima bantuan. Bahkan pada saat itu kita ingat, pesantren yang menerima bantuan dari pemerintah, dari Partai Golkar ditinggalkan oleh masyarakatnya. Karena mereka tidak ingin sama sekali menerima bantuan yang bersumber dari mana? Dari Nalo, dari Loto, ingat gak Loto? Loto Jaya, Nalo, ya, dari barang-barang yang haram seperti ini. Tapi belakangan ternyata ulama-ulama tidak ketat lagi. Yang penting uang masuk dari mana, ya, asal tidak kita tahu, kita bisa terima. Bahkan mengajukan proposal dengan penuh kerendahan mengharapkan pemberian. Yang dulu kita tahu ulama-ulama pesantren mereka sederhana, tapi menghasilkan orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa. Kalau sekarang melahirkan orang yang bertitel, tapi tanpa iman dan ketakwaan pada Allah, apa artinya? Nah selanjutnya, 119. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Di sini Allah mengajukan pertanyaan dalam bentuk ingkar. Apa alasan kalian untuk tidak memakan sesuatu yang telah disebutkan nama Allah padanya? Kalau tadi perintah kan? Sekarang apa alasan kalian untuk tidak memakan sesuatu yang telah disebutkan nama Allah padanya? Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Padahal Allah telah merincikan apa yang Allah haramkan atas kalian kecuali pada saat darurat. Allah merincikan bangkai, darah babi, termasuk yang tidak disebutkan nama Allah padanya atau disebutkan nama selain Allah. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Sesungguhnya kebanyakan manusia ini mereka berupaya untuk menyesatkan manusia dengan hawa nafsu mereka tanpa dasar ilmu. Banyak orang bicara dalam agama Allah tanpa dasar ilmu.
Kalau kita membuka buku-buku fikih, banyak dari mereka yang menggampangkan hal ini. Mereka mengatakan yang penting tidak disebutkan nama selain Allah. Kalau tidak disebutkan nama selain Allah, boleh kita makan. Ini berkaitan dengan hak Allah, tapi mereka melakukan toleransi padanya. Tapi kalau berkaitan dengan hak mereka, mau nggak toleransi? Nggak mau. Orang parkir depan rumahnya marah-marah. Iya. Jadi Allah bertanya, apa halangan kalian, alasan kalian yang menghalangi kalian untuk memakan sesuatu yang telah disebutkan nama Allah padanya, pada Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan buat kalian. Dan Allah telah merincikan bagi kalian apa-apa yang telah Allah haramkan, kecuali di saat kalian terdesak untuk menyelamatkan kalian, boleh mengkonsumsi yang diharamkan Allah, tapi sekedar kebutuhan. Dan Allah ingatkan, dan banyak orang-orang dengan hawa nafsu mereka berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna kathiran layudhilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sungguh Tuhan lebih tahu siapa orang yang melampaui batas. Orang kalau ada iman, ada takwa, ada takut pada Allah, hormat, syukur padanya, nggak mungkin dia akan apa? Dia akan melupakan Allah. Dan nggak mungkin dia akan mengizinkan maju ke orang lain untuk memakan sesuatu tanpa menyebutkan nama Allah. Baik untuk dirinya, baik untuk tamu yang datang ke rumahnya, untuk masyarakatnya, selalu dia mengajak mereka untuk memakan makanan yang thayyib. Setelah itu, sebelum Allah melanjutkan pembicaraan mengenai hal ini, Allah selingi dengan peringatan. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Jauhkan, tinggalkan dosa-dosa yang nampak maupun yang batin. Yang nampak jelas buat kita semua. Yang batin ini termasuk diantaranya apa? Kita mengkonsumsi barang-barang yang tidak thayyib, yang tidak halal ini jelas-jelasan akan menimbulkan kerusakan pada batin kita. Jadi, jauhkan semua dosa-dosa yang nampak, yang jelas, ya. Begitu pula yang tersembunyi. Karena dosa hanya membawa penderitaan, membawa kesengsaraan, membawa kekeruhan dalam hidup kita. Innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaktarifun. Sesungguhnya mereka ya, yang melakukan perbuatan dosa. Al-kasbu ini menggambarkan usaha. Menggambarkan mereka yang berusaha dengan cara-cara yang bercampur dengan dosa. Mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan yang mereka lakukan. Jadi hukuman yang mereka terima, hukuman yang mereka rasakan, semua adalah akibat dari usaha perbuatan yang mereka lakukan. Innal ladzina yaksibuna al-itsma sayujzauna bima kanu yaktarifun. Artinya mereka tidak sama sekali tidak dizalimi oleh Allah, tapi mereka yang merasakan getah akibat dari usaha perbuatan mereka yang diharamkan Allah. Termasuk ada ini di kasus misalkan ada acara peringatan itu kan panitia bikin proposal itu misalkan poinnya sekian penjelasan, ternyata nggak dikasih sebenarnya, diambil oleh dia, berarti kan termasuk batil juga, seperti itu juga. Ini kan bahagian dari kebohongan untuk mencari keuntungan. Ada satu Majlis Ta'lim mengatakan, Ustaz, kita akan mengadakan peringatan Maulid nih, mengungkapkan cinta kita pada Rasul. Kita mau taruh nama Ustaz buat mengumpulkan dana, boleh nggak? Mereka menyebutkan anggaran yang begitu besar untuk mengumpulkan dana, padahal yang dikeluarkan untuk kebutuhan nggak seberapa. Saya bilang, saya minta maaf, jangan taruh nama saya. Karena ini sebetulnya merupakan bahagian dari usaha yang haram, tapi berbungkuskan peringatan dan perayaan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Maka tak heran perayaan-perayaan Maulid kebanyakannya waliyadzubillah bukan mendatangkan manfaat, malah menimbulkan fitnah. Penceramah-penceramah yang naik bicaranya humor, tawa, bahkan menggunakan bahasa porno, kemudian menyerang sana, menyerang sini. Kenapa? Karena yang mereka keluarkan dalam peringatan tersebut adalah uang-uang dari hasil kebohongan, dari hasil yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan niat mereka juga melakukan peringatan tersebut bukan semata-mata menghidupkan sunnah Rasul, tapi semata-mata untuk mencari keuntungan. Dari mulai zaman dahulu kala, pada masa-masa era ya, Bani Israel, kita saksikan juga kebohongan semacam ini banyak terjadi. Bahkan Bani Israel, sebagaimana disebutkan dalam kitab Taurat, untuk menghidupkan rumah-rumah ibadah mereka, menghalalkan pelacuran. Mereka menghalalkan pelacuran, hasilnya digunakan untuk menghidupkan rumah-rumah ibadah. Dan di tengah-tengah masyarakat Islam juga banyak yang seperti ini. Dari SD-SB mereka mendirikan masjid. Betul enggak? Iya, zaman dulu itu ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Jadi pertama tadi dalam bentuk perintah, yang kedua dalam bentuk apa? Pertanyaan yang berisikan ingkar dari Allah Ta'ala. Yang ketiga dalam bentuk larangan. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan sekali-kali kalian makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Wa innahu la fisq. Sesungguhnya makan semacam ini adalah makan yang benar-benar fasik. Artinya apa? Menjerumuskan dalam kefasikan. Allah gunakan taukid di sini. Wa innahu la fisq. Innanya taukid, lamnya juga taukid, penegasan. Sesungguhnya dia benar-benar makanan fasik atau makan yang bisa membawa kita menuju kefasikan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya syaitan-syaitan ini mengirimkan wahyu bisikan-bisikan kepada sekutu-sekutunya dari kalangan manusia untuk mendebat kalian agar kalian memakan apa-apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Yang penting kan gak disebutkan nama selain Allah. Jadi syaitan-syaitan mengirimkan bisikan wahyu kepada sekutu-sekutu di kalangan manusia. Ya dengan sendirinya ustadz-ustadz ulama yang mendengarkan syaitan. Untuk mendebat kalian agar kalian memakan sesuatu tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian taati mereka, kalian benar-benar musyrikun, orang-orang yang musyrik. Tegas nggak di sini? Tegas sekali. Tegas sekali. Tegas sekali. Oleh karena itu pada kelanjutannya awaman kana maitan fa ahyainahu. Apakah sama orang yang mati kami hidupkan? Apakah sama orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan? Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathaluhu fidh dhulumat laisa bi kharij minha. Samakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan? Setelah itu kami berikan dia penerangan dan cahaya. Berjalan di tengah-tengah manusia di bawah naungan cahaya Allah, sama nggak dengan orang yang bagaimana? Yang hidup dalam keadaan gelap gulita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Allah mengatakan, kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah dihiasi bagi orang-orang kafir perbuatan yang buruk yang mereka lakukan, di antaranya memakan tanpa menyebutkan nama Allah. Dihiasi di mata mereka sebagai hal-hal yang baik. Seperti yang kita jumpai saat ini. Orang Islam tidak berhati-hati. Dia pergi ke pasar beli ayam yang sudah dipotong yang nggak ketahuan. Kebanyakan pedagang-pedagangnya sholat pun tidak. Bahkan mereka memberikan warna pada ayam tersebut. Mereka suntik dengan air supaya timbangannya berat. Atau ayam-ayam tiren yang mati kemarin di perjalanan. Ya. Ayam yang mati di perjalanan. Yang statusnya bangke mereka jual. Seharusnya kita orang Islam, pada saat kita membeli hewan-hewan yang halal ini, seharusnya kita menyaksikan pemotongannya. Dan mengingatkan, sebutkan nama Allah padanya. Nah, makanan-makanan yang telah terpotong ini yang tidak jelas asal-usulnya, masuk ke dalam perut sebagian besar orang-orang Islam. Apa jadinya? Kita pergi ke mal-mal, sudah ada ayam yang khusus dada-dada, paha-paha, sayap-sayap, yang tidak jelas siapa yang memotongnya. Termasuk tadi menarik Bib, informasi yang motongnya itu nggak sholat tadi gimana? Mereka nggak sholat, mereka menyuntikkan air ke dalam ayam supaya timbangannya lebih berat. Mereka memberikan warna untuk menunjukkan bahwa ini ayam masih apa? Seger. Masih segar. Karena kan kalau mati dalam keadaan bangkai kan di samping kaku juga warnanya biru. Jadi kita lihat bagaimana orang terlalu menyepelekan makanan yang masuk ke dalam perutnya. Padahal ini berpengaruh terhadap jiwa dan perilakunya. Nah di sini sebagai akibat karena kita tidak berhubungan dengan Quran, lebih banyak berhubungan dengan fikih yang tidak memiliki getaran
langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saya di Mesir, saya jumpai ulama-ulama begitu menggampangkan dalam fatwa mereka karena kembali kepada apa? Fikih dan riwayat, bukan kembali kepada Al-Qur'an. Jadi Allah gambarkan, sama nggak orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan. Kami terangi dengan cahaya, kami berjalan di tengah-tengah manusia. Dengan orang yang hidup dalam keadaan gelap gulita. Walaupun dia hidup layaknya seperti orang mati karena tidak mengenal tujuan hidupnya. Demikianlah dihiasi bagi orang-orang kafir amal-amal mereka yang tadinya buruk menjadi indah. Oleh karena itu masalah basmalah, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang sepele, merupakan satu keharusan, apalagi di saat kita mengkonsumsi makanan-makanan ya, yang Allah sediakan bagi kita, begitu pula pada saat penyembelihannya tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Kalau perilaku kita menyimpang, jiwa kita rusak, begitu pula anak-anak kita karena barang-barang yang tidak halal yang kita sajikan untuk kita dan keluarga kita, maka kita bertanggung jawab terhadap penyimpangan mereka. Oleh karena itu sebaiknya kita makan makanan rumah yang disediakan ibu kita, di samping lebih murah, lebih sehat, kita tahu kandungannya, daripada kita makan makanan luar yang tidak jelas, akhirnya mengakibatkan kerusakan pada kesehatan kita secara lahir, begitu pula batin kita. Ini merupakan pelajaran-pelajaran yang penuh hikmah yang datang dari Al-Quran. Dan ustadz itu kewajiban dia menyampaikan apa-apa yang dia tahu dari ayat Allah. Kalau dia menyembunyikannya sebelum penyembah berhala, maka dia akan dipanggil di hadapan Allah. Kesesatan manusia dari jalan Allah menjadi tanggung jawab para ustadz kalau mereka tidak menyampaikan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali dialog kita dalam Ulumul Quran pada hari ini dalam kajian tematis berkaitan dengan keharusan menyebutkan nama Allah pada setiap aktivitas kita, ya. Begitu pula pada saat kita mengkonsumsi makanan kita, begitu pula pada saat penyembelihannya. Oleh karena itu pelajaran yang penuh hikmah ketika kita menjumpai Balqis membacakan surat yang datang dari Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Suratnya datang dari Sulaiman dan dia dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Indah enggak? Indah. Itu yang menggetarkan Balqis hingga Balqis memperhitungkan bobot dari surat ini. Jadi segala sesuatu yang dimulai dengan nama Allah beda dengan sesuatu yang tidak diawali dengan nama Allah. Orang yang memulai dengan nama Allah menunjukkan ungkapan syukur dia pada Allah atas nikmatnya. Pengakuan bahwa semua ini milik Allah. Dan juga akan membawa keberkahan bagi dirinya dan keluarganya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Iwan dan telah kita ikut tadi Ulumul Quran bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Otong. Jadi kita setiap mulai pekerjaan atau makan jangan lupa baca Bismillah. Selalu nama Allah kita sebut ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Terima kasih Husein, Ustadz Otong. Kita akan jumpa di lain waktu. Saya Muhammad Krishna. Kemudian juga Neza, Fahri, dan Anis. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.